Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni di my channel. Bu Heni channel. Halo, ni hao. Apa kabar kalian ya? Ini aku mau sedikit cerita, sharing ya. Awal mulanya datang ke Taiwan itu tahun 2010 bulan November. 29 November ya. Itu awal pertama kali masuk di Taiwan. Motivasinya datang ke sini sebenarnya dari awal nggak ada cita-cita untuk jadi TKW ya, tapi karena alasan ekonomi ya, jadi kita berangkat. Pertama kali itu kita proses. Pertama kali aku itu tujuan ke Hong Kong waktu itu ya. Habis itu karena sudah belajar bahasa, udah beberapa bulan belajar bahasa, itu tiap interview selalu mental, jadi nggak bisa setiap interview kan via Skype waktu itu kan. Habis itu selalu mental karena bahasa, karena kan non-X ya. Habis itu mental terus gurunya bilang, Heni, katanya kamu kenapa sih nggak pindah tujuan aja gitu, soalnya kan mau di mana aja, negara mana aja kan yang dicari sama tuh uang katanya. Terus aku pertamanya ragu karena dari awal itu mimpinya ya, tujuannya itu menurut aku pribadi ya, dulu itu setiap ada orang kerja di Hong Kong itu keren gitu. Menurut saya ya, itu keren banget gitu. Wah, bisa keluar negeri gitu, Hong Kong gitu. Jadi dalam benak saya itu nggak ada pikiran untuk tujuan Taiwan, Singapura atau Malaysia waktu itu, karena memang tujuannya kan ada Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan itu. Karena waktu itu saya dengar Taiwan itu kontraknya kerja udah 3 tahun gitu. Jadi dalam pikiran saya waktu itu kan berarti 3 tahun itu lama gitu. 1 tahun 365 hari kali 3. Bayangin aja kan lama banget gitu. Padahal aku harus ninggal anak kecil yang cewek ya 2 ya. Terus pertama aku berpikiran nunggu dulu Kebetulan medical selalu pending karena memang di leherku itu ada gangguan cairan tiroid ya, jadi besar. Kalau orang Jawa itu gondok bilangnya, jadi membesar. Jadi waktu itu memang kan saya proses lewat satu sponsor, dia di alternatif dari tusuk jarum, dari kayak di kop itu kan. Beberapa kali nunggu untuk medical lagi sambil belajar, sambil interview, tapi selalu gagal di interview karena memang yang dicari itu memang dari Hong Kong, ex-Hong Kong ke Hong Kong lagi gitu. Jadi dia memang rata-rata majikan yang di Hong Kong itu cari yang sudah ex-Hong Kong, menguasai masa. Sementara waktu itu saya kan baru belajar bahasa, itu masih belum bisa, terus pending medical berkali-kali. Jadi di bulan ketiga, waktu itu di bulan ketiga losnya bilang gini, dipanggil gitu, Heni, kamu itu tujuannya ke sini bukannya cari uang gitu. Terus saya gimana, ini udah bulan ketiga katanya, mau enggak kamu pindah aja negara tujuan, ke Taiwan juga bagus ya, mau nggak gitu. Tapi aku kan mikir-mikir, aku kalau nggak ke Hong Kong nggak mau, aku bilang gitu. Terus itu tiap hari ditanya gini, aduh Hen, kamu itu bukannya nyari kerja gitu, kenapa sih, orang yang dicari juga uang sama uang juga kan gitu. Kalau kamu itu memang basicnya keluarga ada yang handle, anak-anak ada yang handle, itu kan enggak apa-apa lama di PT gitu. Tapi kalau posisi lama di PT, kalau bahasa udah lewat dari 3 bulan di sini kan uang saku dari sponsor sudah habis ya, ibaratnya masih nombok. Belum lagi anak-anak saya yang 2 harus dihandle, itu saya itu nggak ada uang gitu, jujur saja ya waktu itu. Makanya aku pikir oke, aku
habis itu tiap pas rehat atau pas belajar itu nanya-nanya sama yang ex Hongkong. Kebetulan itu ada anak daerah mana ya, Magelang apa mana gitu, itu cerita dulu prosesnya kalau ke Hongkong berapa bulan, aku bilang gitu. Oh yang dulu kalau misalkan proses ke Hongkong sampai terbang itu ada yang 12 bulan. Makanya waktu itu aku langsung pikir, aku kalau masih di sini saja ya, kalau ini hanya 3 bulan atau paling tidak sampai 6 bulan saja. Tapi takutnya karena kita nanti, ketakutan kita kan kalau itu sampai 12 bulan gitu, ngeri banget gitu. Itu hanya di PT, itu belum terhitung kita nyari uang. Dalam pikiran saya, terus anak-anakku gimana gitu. Terus makanya akhirnya besoknya dalam waktu 3 hari, dikasih waktu 3 hari, aku bilang ke losnya, oke, aku pindah aja ke proses Taiwan, di Taiwan. Akhirnya aku pindah, resmi pindah, ganti los, ganti ini gitu. Alhamdulillah yang terakhir itu kan sama pengobatan alternatif untuk gondoknya itu mulai oke gitu, bisa gitu. Terus kesininya aku mulai belajar dari kantonis ya. Kantonis itu belum bisa banget. Terus aku pindah proses ke Taiwan. Proses ke Taiwan itu justru malah mulus gitu. Jadi kebetulan waktu itu kan kita memang ada majikan yang nyari memang non-ex, jadi dia tidak mengutamakan bahasa. Tapi saya dulu nggak tahu alasannya kenapa. Tapi di sana ada dibilang majikan ini muda sekian, jadi umur baru 30 sekian. Terus jobnya katanya jaga nenek. Habis itu aku bilang iya, oke, gimana Hen, mau nggak? Mau, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku pindah proses ke Taiwan. Jadi baru ke 3 minggu, kebetulan di sana di Skippy, dia videoan sama majikan yang mau ngambil ya gitu. Agennya yang di sana katanya kan memang di Skippy. Terus waktu itu cuma disuruh angkat beban. Itu angkat teman saya yang 65 kilo waktu itu. Itu harus kuat ya. Karena kan memang kalau jaga lansia kan harus bopong, harus tepuk punggung, harus swansen, ini harus kuat kan, ada riji harus kuat gitu. Makanya aku iya aja. Habis itu dalam berapa minggu aku diproses itu, karena memang di sananya si majikan ini kan mengutamakan yang non-ex Taiwan. Jadi habis itu mulus aja sampai Jakarta. Proses Jakarta itu belajar sekitar 1 bulan ya, 1 bulan itu. Jadi di PT ini masih kita harus proses di Jakarta, karena di Jakarta itu di sini adalah proses kayak pasporan tetap di sini di Semarang ya. Habis itu untuk PAP, untuk tesnya masih di Semarang. Terus untuk PAP dan proses apa itu di Jakarta gitu. Jadi kita masih ditampung di Jakarta gitu untuk menunggu penerbangan dan urus dokumen ya, ada beberapa dokumen. Jadi di sana sekitar 3 minggu saya terbang ke Taiwan. Itu pertama kalinya gitu. Itu masih ingat banget, musim dingin, November kan musim dingin ya, pakai baju dingin, pakai ini gitu. Pertama kali masuk itu langsung diantar pada beberapa teman. Cuma kan sampai di sana kan medikal, ditampung di dalam satu gedung, tidur kayak gereh, tau nggak, kayak ikan asin. Itu nggak hanya dari Indonesia sama ya, kayaknya Indonesia sama ini ya, Vietnam loh ya kalau nggak salah ya. Jadi itu sampai kayak datang dari jam berapa, udah tengah malam sampai Taiwan. Habis itu dijemput agent itu langsung tidur. Pagi-pagi bener itu sekitar jam 5 atau setengah 6 dibangunkan, naik bus, itu diturunkan di rumah sakit untuk medikal pertama kali gitu. Jadi antrinya banyak banget, itu harus tes urin. Baru pertama kali ya, jubel-jubel ratusan mungkin ya, bukan ini lagi ratusan waktu itu. Tapi waktu itu pertama kali aku bersama temanku ya 4 orang, tapi karena ya dipisah-pisah, untuk saya itu
dapat job di Taoyuan County, jadi bukan di kotanya. Habis itu teman-teman saya itu di Yilan 1 dan ada yang di Kaohsiung. Kalau nggak Kaohsiung itu mana ya, daerah bawah gitu ya, saya lupa gitu. Bisa dipisah di sana. Itu seperti harus berjuang sendiri, bisa merasakan ya berjuang sendiri pertama kali itu. Waktu itu masih umur 28, pertama 2010 ya sekitar ya. Habis itu pengalaman pertama masuk Thailand gitu, medical. Habis medical itu kita nyampe siang langsung dia ditaruh diantar di agent satu-satu gitu, udah pisah semua. Habis itu kita ngurus ARC. Habis medical kita ngurus ARC, bikin KTP ya, kayak KTP kalau orang Indonesia bilang itu ARC. Jadi dia langsung di sana difoto sama isi data, tanggal kelahiran dan apa sebagainya, udah selesai. Habis itu kita diantar ke satu agent di Taoyuan County. Di sana dikasih makan, dia bilang makan dulu, bilang gitu. Kebetulan di sana kalau untuk pertama kali itu kita ada Fanny, ada penerjemah ya. Karena memang jujur saja kita belajarnya belum bisa banget gitu, cuma bisa nih hao gitu, apa kabar gitu, terus cece terima kasih gitu, cepat makan gitu, minum sesuai gitu yang jantan aja, belum bisa tuh bahasa yang ribet-ribet itu belum bisa sama sekali, nol gitu. Terus habis itu sorenya kita diantar di rumah majikan, di tokonya waktu itu. Karena saya pikir itu memang job saya, nenek itu diantar ke cucunya, karena memang saya nggak tahu ya. Diantarlah ke majikan, masih muda, masih baik, dikasihin Leo, dikasih minum, berkenalan. Wah, dalam hatiku waktu itu kan masih 28 ya, terus dia itu masih sekitar 34 majikan saya itu, jadi cuma selisih beberapa tahun saja di atas saya gitu. Habis itu kita diantar ke rumahnya. Saya pikir di rumah itu udah diantar di sana. Terus masih diantar di rumah yang utama. Jadi di sana itu ada pinangkan. Jadi kayak toko pinang. Kalau orang di sini bilang pinangkan itu toko pinang. Jadi buah sirih, daun sirih yang pinangnya ditaruh di dalamnya gitu. Ada beberapa jadi dia ada yang dibungkus sama sirih itu dimakan, terutama di musim dingin ya. Kalau di musim dingin itu bisa menangkal dinginnya gitu, udara dingin yang dingin itu. Jadi dia di dalamnya ada kayak mejo itu kayak dari beras ya, terus dibikin ciu, kayak orang bilang tua ya kayak gitu. Jadi sirih dia itu pinang dibungkus sama daun sirih, itu dibungkus itu. Pertama kali karena saya tidak tahu kan, pertama kali loh mana nenek saya. Dalam hatiku bertanya-tanya, kok nggak ada neneknya ya, katanya jaga nenek gitu. 1 hari 2 hari gak curiga, tapi selalu majikan baik, sarapan dikasih sarapan gitu, karena toko ya. Itu keluarganya 5 orang, suami istri. Yang muda itu anaknya waktu itu pertama kali datang ke sana masih cowok cewek gitu, yang pertama cewek, yang keduanya cewek, masih TK dia. Pertama kali ke sana masih kecil banget. Terus aku masih dikasih kamar yang teratas, paling atas, lantai 4. Yang paling bawah itu adalah toko pinang. Dia ada di situ pekerjanya ada 3 shift. Jadi dia itu kayak jual minuman, kayak jual pinang. Terus di awal-awal memang nggak tahu kerjaannya kan. Habis itu pertama tiap hari itu nggak ada yang aneh gitu, tapi pas hari ke-3 apa ke-5, dalam 1 minggu, setiap hari Selasa sama hari Jumat itu ada pinang itu berat banget. Jadi dia bukan
bukan yang 1 kilo 2 kilo itu enggak, yang memang satu bagor, tau nggak satu bagor, plastik gede-gede gitu, bukan plastik sih, bagor itu kayak apa sih, kalau orang Jawa bagor tau lah ya, ya kayak gitu. Habis itu tiap minggu ada acara angkat-angkat, karena dia kalau musim dingin itu apalagi hujan, dia harus sebelum di es, di lemari es, dia harus dibungkus-bungkus dulu. Jadi bungkus-bungkus itu harus dibungkus berapa kilo itu ada timbangannya. Jadi juga aku dikasih tahu berapa kilo, ada hitungannya. Dia itu bukan hitungan itu ya, kayaknya hitungannya berapa biji gitu, ada harganya. Jadi pekerjaanku pertama hanya itu saja gitu. Jadi kalau pagi itu bungkus pinang sama majikan. Tapi majikan kadang-kadang kan memang di tokonya, dia ada toko pinang itu, kalau nggak salah sama yang di rumah itu ada 5 gitu. Jadi 5 itu yang di luar ada 4. Jadi saya itu bungkus pinang sama sirih itu, terus untuk di drop ke toko-tokonya yang di luar sana. Terus pusatnya itu kalau kayak minuman Indio itu tiap toko ada gitu. Cuma untuk pinangnya itu memang pusatnya di rumahnya majikan ini. Jadi kerja saya dari pagi sampai malam itu ya hari bungkus itu. Terus tiap minggu hari Selasa sama Jumat itu harus nimbang gitu, nimbang pinang yang misalkan datang ya 1 truk gitu, bukan 1 truk, kayak mini truk gitu. Terus dia dibungkus, harus bungkus kan, harus di setengah hari dari pagi sampai siang sebelum makan. Kadang-kadang malah kalau memang belum kering ya, dia masih basah gitu, dia dicuy, dikipas gitu, maksudnya dikeringkan gitu, dikipas dulu sampai nggak ada airnya, nggak ada ininya ya, baru bisa dibungkus. Karena kalau posisi dalam keadaan basah pinang itu kalau di lemari es dalam 1 minggu itu banyak yang busuk, bisa fame gitu, berjamur gitu. Makanya dia diproses harus gitu, tiap hari Selasa dan hari Jumat itu puting, jadinya harus ditimbang sekian baru di setengah harinya setelah kering dimasukkan kulkas gitu. Tiap hari. Habis itu tetap dari pagi sampai jam 9 malam itu bungkus pinang. Jadi memang sengaja untuk ngedrop yang di luar sana gitu. Kita memang yang utama itu di rumah gitu. Awalnya itu saja jobnya ya. Terus kadang-kadang karena pertama posisi pas datang itu masih anaknya masih kecil-kecil gitu. Terus untuk pekerjaan rumah, untuk yang bersih-bersih itu misalkan ya dalam 1 minggu itu kuting gitu, diharuskan tiap hari apa. Kadang cuma selingan aja, tidak diharuskan untuk bersih-bersih. Tapi memang rumahnya waktu itu memang pertama kali masuk itu berantakannya. Jadi dari 1 minggu itu ada waktu tertentu untuk bersih-bersih. Jadi kita bersih-bersihnya kayak gitu. Tapi yang utama ya bungkus pinang itu. Kebetulan di setengah tahun di sana atau tahun kedua majikan saya yang cewek itu hamil gitu. Jadi dia ada baby gitu. Pertama kali dia yang jaga mertuanya gitu. Habis itu kan mertuanya juga mohon maaf udah 60 sekian, hampir 70 ya, 60 tahun sekian gitu. Jadi mungkin ya karena babynya rewel, jadi dia majikan cewek itu bilang, nih gimana kalau kamu juga jaga babyku gitu. Aku bilang oh nggak apa-apa gitu. Oh ya tadi lupa, jadi dari awal itu memang jobnya jaga nenek, tapi jaga nenek itu hanya untuk kamuflase, karena sebenarnya mereka itu butuh tenaga untuk bungkus pinang. Sementara bungkus pinang itu yang harus jualan di luar itu harus orang Taiwan. Jadi saya memang ditaruh di belakang layar, jadi bantu untuk bungkus-bungkus pinang di belakang layar. Itu setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
hanya cuma bungkus-bungkus itu aja. Jadi kan memang ditarget itu untuk pekerjaannya itu ditarget 1.500 biji pinang harus dibungkus. Dan misalkan ini ya dalam waktu 8 jam tidak cupuan atau istilahnya belum kebungkus semua dari pinang dan daun sirih itu enggak kebungkus semua, itu ditambah lagi besok itu 1.500 itu harus. Jadi misalkan sekarang enggak kelar, besoknya harus dicop lagi, ditambah lagi gitu. Jadi hitungannya itu memang target 1.500 biji harus dibungkus gitu. Dan sekian taija atau bungkusnya itu plastik klip ya kalau di sini yang dulu ya, itu harus 1.500. Pokoknya hari ini memang kalau memang tidak selesai harus ditambah lagi, besoknya sudah target lagi. Itu dikerjakan selama 8 jam gitu. Itu harus sama jualan. Jadi setiap ada orang, kalau di sini modelnya jualan pinang itu pip ada klakson, dia harus keluar, mau beli rokok, mau beli minuman, mau beli pinang, ya dia keluar. Jadi kadang-kadang yang bikin cupuan, yang kerjaan nggak beres itu karena ya kita harus lari keluar, ibaratnya harus melayani pembeli gitu. Jadi 8 jam itu harus kerja cepat, harus bisa bagi waktu, harus itu masih di luar. Daun sirih harus dicuci dulu, harus dipotong-potong. Itu memang harus, kayaknya terlihat sepele ya, tapi sangat ada kesulitannya gitu. Harus cekatan, harus keterampilan. Pertama aku dulu juga nggak bisa, tapi lama-kelamaan karena mau diajari ya tiap hari kerjanya itu, mau nggak mau kan makin lama makin kesini makin lihai, makin pinter ya. Terus balik lagi cerita yang tadi, sebenarnya saya itu jaga nenek, jobnya jaga nenek, tapi karena sebenarnya ini hanya kamuflase karena mereka butuh tenaga untuk bungkus pinang itu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan kalau saya memang gajian gitu ya, gitu. Ada jadi selama 3 tahun itu nggak ada libur sama sekali, saya nggak ada libur sama sekali, nggak ada, lewat aja. Jadi yang dilihat cuma pinang, nggak ada namanya libur, nggak tahu namanya luar. Paling buang sampah aja CCTV di depan toko ada gitu. Jadi banyak CCTV ya gitu, karena ada pekerjanya gitu, ada uangnya di sana. Jadi kita memang ya dulu itu pernah ya, satu kali aku diajak lihat nenekku itu, tapi posisi memang sudah umur sekitar 80 tahun sekian gitu. Itu pertama kalinya saya lihat neneknya. Aku bilang, "Woi," aku bilang ke majikan laki-laki waktu itu, diajak ini loh, tak ajak kamu ke tempat nenekku karena kamu itu sebenarnya jobnya jaga nenek, tapi karena dia bilang saya kekurangan tenaga untuk bungkus pinang, jadi saya butuh orang untuk membantu bungkus pinang. Jadi sebenarnya kamu harus jaga nenekku, tapi nenekku itu udah ada yang jaga. Itu yang jaga orang Thailand dia. Itu pertama kalinya lihat nenek majikanku itu pertama kali. Tapi saya di sana berapa tahun itu, sekitar 2 tahun sekian, masih ada sekitar 19 bulan. Itu nenek meninggal. Itu aku dikasih tahu majikan waktu itu kan, aku nangis karena kan saya pikir gini, ini udah 2 tahun sekian, kebetulan si baby aku kan juga jaga babynya, itu masih kecil banget, itu udah mulai belajar jalan. Waktu itu pas dikasih tahu sama majikan, aku nangis saat bilang gitu, wah ini udah terbiasa dan udah bisa dekat sama anak-anaknya, sama keluarga besarnya, kenapa harus pulang? Dalam pikiran saya waktu itu, karena game over. Kontrak berakhir karena yang dijaga memang atas nama nenek tersebut, nenek majikan, dan itu meninggal. Tapi majikan saya bilang gini, kamu jangan khawatir, aku bilang nanti aku bisa urus itu, kamu habiskan kontrak 3 tahun, satu kontrak nanti saya bisa atur, katanya. Oke, makanya pertama kali aku nangis juga dulunya, pertama kali, karena majikan saya itu kan galak banget, disiplin banget. Dia misalkan bercanda, tapi dia itu kerjaan harus beres gitu. Dia pertama terlihat jujur, nggak banyak ngomong, sadis. Kadang-kadang kita gini, "Sawaan,
dia kesana nggak ngomong, nggak dijawab kita ngomong apa gitu. Aku kadang-kadang takut horor gitu lihat orangnya kok seperti itu gitu pertama kali. Tapi ketika karena sudah ada babynya dan anaknya sudah terbiasa dengan saya, dan waktu pertama kali bicara itu manggil saya mama. Kenangan yang masih saya ingat ya, mama gitu. Akhirnya si majikan cewek ini yang dulunya memang sering di luar rumah, yang nggak pernah magang babynya, jarang banget gitu, kadang-kadang malam gila kerja ya kan, gila kerja itu akhir-akhirnya dia lebih banyak di rumah, terus banyak menghabiskan waktunya sama si baby ini yang belajar berjalan sama belajar ngomong. Tapi kesininya masih bagus sama masih baik, cuma apa jeleknya itu tadi, karena saya nggak bisa libur, jadi mau nggak mau kadang-kadang mau beli apa-apa nitip teman saya yang orang Taiwan, jadi minta tolong dong harus beliin pulsa gitu. Itu HP waktu itu di pertama kali masuk ke sana HP itu disita. Pertama kali kayaknya itu dikasih tahu majikannya tidak mengharuskan tidak boleh bawa HP gitu. Jadi pertama itu kayaknya ditinggal di ini ya, di PT di Jakarta kalau nggak salah ya, karena memang ada peraturan tidak boleh bawa HP. Dia nggak mau kita TKW ini banyak main HP, jadi awal ditinggal di PT. Terus orang-orang yang ke sana ya, pikir saya nanti kalau bisa keluar nanti saya beli, tapi ternyata di sana nggak bisa keluar, nggak bisa lihat toko Indo. Pernah satu kali di posisi berapa bulan itu saya diajak ke majikan di toko Indonesia, diajak saya, kamu mau beli apa? Aku bilang mau beli mie Indonesia gitu. Itu saja ya sama juga, karena memang harinya itu nggak bisa ke dapur, yang masak majikan cowok, jadi kita didata. Jadi kayak pekerja lain, kayak pekerja yang asli Taiwan itu memang dia bawa sendiri, jajan sendiri. Kalau untuk saya itu majikan yang masak. Nanti saya di waktu makan itu dipanggil ke atas untuk makan, terus kadang-kadang dia bawa ke bawah, jadi makan rame-rame gitu. Ya sekutukannya gitu, itu orangnya saya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang masih ingat di majikan pertama itu, sampai akhirnya aku balik di 2013 akhir ya, 2013 akhir aku pulang. Itu majikannya minta mau diperpanjang, tapi saya memang dari awal agennya bilang ini nggak bisa diperpanjang. Karena apa, tadinya kita kan mau jaganya nenek, tapi neneknya nggak ada, kamu harus jual pinang gitu. Akhirnya kita pun posisi sudah sampai di sana, karena memang pikir agennya bilang apa ya, siang 6 atau nggak usah mikir yang neko-neko, yang penting di sini kamu dapat tempat tidur tidur yang layak, dapat jatah makanan, terus satu kayak gajinya oke, tepat waktu, nggak usah punya siang 6 atau. Akhirnya tak pikir-pikir lah, ya memang kalau nyari uang nggak ada yang enak, kalau mau enak ya di rumah, kalau dalam hatiku kayak gitu ya. Akhirnya tetap semangat sampai itu. Ceritanya dulu pernah juga diajak ke toko Indo saya, terus yang kalau saya pernah sekali juga itu ke toko Indo waktu pasporan itu dikasih izin dari pagi sampai setengah hari, karena di Taoyuan ya dijemput terus diantar pasporan gitu. Habis pulangnya yuk supirnya gini, mau ke toko Indo enggak gitu kan, supirnya baik itu. Terus akhirnya ke toko Indo mulai beli majalah Intai. Di sana itu ada kayak beli online gitu. Jadi waktu itu kan sebenarnya enggak boleh beli online, itu enggak boleh. Tapi karena enggak ada HP, dalam hatiku dari awal masuk Taiwan itu enggak boleh bawa HP, dan telepon itu setiap agent datang tiap bulan. Enggak tiap bulan ya? Tiap bulan kadang. Iya, tergantung, kadang-kadang dia tidak bisa juga untuk datang, itu diwakilkan fan-nya, penerjemahnya. Jadi telepon hanya dikasih waktu sebentar, itu bayar 100 NT. Masih ingat itu 100 NT? Bukan mau lama mau itu, pokoknya 100 NT dia bilang, ditarik 100 NT.
Masih ingat banget, age-nya itu baik banget untuk yang ceweknya, karena tahu waktu itu kan aku nggak punya baju, kebetulan aku nggak bisa keluar dari dia. Istrinya ini, si istri ini, dia kalau istri age-nya itu baik banget, kalau datang ke rumah itu dia bawain baju gitu, bajunya kecil-kecil masih cantik-cantik, yang layak loh, bukan pakaian yang rombeng itu, enggak. Orang Taiwan itu kalau ngasih itu memang yang masih dipakai, yang masih layak, bukan kayak orang wah wes nggak layak pakai, wes kumal itu dikasihkan, bukan loh. Orang Taiwan gitu kalau baik-baik banget gitu, kalau ketemu yang baik ya. Dari sekian tahun ke sini itu tiap ngasih pakaian selalu pakaian yang bagus, bukan yang rombeng itu, bukan ya. Itu kadang-kadang gini, kita itu memang di sini kerjaan ibaratnya obat yang misalkan kita nggak boleh kemana-mana, ini dilarang, ini beli online dan sebagainya, apa-apa asal majikannya baik, gajinya oke. Misalkan dalam satu keluarga tidak ada yang horor gitu ya, kita kan minimalnya ada yang baik satu aja, itu udah cukup bagi saya kadang-kadang gitu. Masih ingat banget, teleponnya harus 1 bulan sekali, nggak bisa komunikasi dengan keluarga gitu. Masih kemudian beli HP yang yang jadul waktu itu, masih pencet-pencet itu di majalah Intai kalau nggak salah, 2000 berapa gitu, warnanya masih ngepink gitu, masih dulu nggak, mana ada HP Android. Itu belinya masih itu kan, dan berarti kok beli yang murah aja, dipakai alamat majikanku yang itu, tapi saya minta tolong pekerjanya yang orang Taiwan, karena memang sudah bersahabat baik kan ya. Aku minta tolong ini dilambat ke sini ya gitu, barang datang gitu. Terus dia bilang ini barangku, karena namanya pakai dia gitu. Terus akhirnya bisa beli ke HP, jadi tak umpetin tiap malam kalau tidur. Itu kan lampu kalau udah nyala nggak boleh rehat ya, harus tidur gitu. Itu kadang-kadang kan karena ganti bajunya majikan juga di atas, yang tempat jemurin, tempat baju, lemari itu semua di atas, total semua di atas. Jadi aku itu tiap main HP lampu tak redupin, jadi lampu yang kecil itu dicop di dinding aja gitu, tak akal gitu. Terus aku mesti selalu baca Intai itu dalam posisi yang redup banget gitu. Masih inget banget gitu ya, banyak pengalaman gitu kalau di Taiwan. Untuk yang sekarang ini saya udah dari 2010 ya sampai ke sini, ini sudah 2020 dan tinggal beberapa bulan lagi gitu. Habis pertama itu 2013, habis itu saya pulang hanya 2 minggu, proses lagi masuk ke Taiwan. Yang pertama karena dipinangkan, nggak ada, terus jaga baby sampai besar, terus pulang habis kontrak ya, ke sini lagi. Kebetulan waktu itu pas pulang saya dapat job jaga akong umur 99 tahun. Waktu itu posisi di Taipei, jadi tinggalnya kayak rumah flat yang kecil gitu di lantai 6. Usia 99 tahun, anak di Amerika, ada Kaniel, ada anak angkat, itu rumahnya di Tamsui. Jadi dia hanya tengok ke sana itu hanya 1 jam paling lama. Dia selalu bawain makanan, terus lihat-lihat apa sih yang di rumah nggak ada, dibawain, diajak belanja ke Carrefour, aku dibeliin apa-apa gitu. Kalau jajan dia selalu bawain gitu kan. Habis itu di sana jaga, itu dapat majikannya baik, anaknya di Amerika. Terus karena memang posisi waktu itu sakit, nggak mau makan ya, masuk rumah sakit, anaknya yang di Amerika datang, kenalan, baik banget. Itu anaknya seumuran aku ya, umur 30-an gitu. Dia baik banget, profesor. Tiap ke Indonesia, aku waktu itu masih ingat dibelikan HP baru, karena HP kebetulan waktu itu kan dosa, dibelikan HP baru. Kalau pulang dibelikan roti-roti, ibu diajak ke Carrefour, dibelikan baju, masih ingat baik banget. Berapa kali terima hongponya, dalam waktu 6 bulan dikasih hongpo yang tidak sedikit. Dalam hatiku ini
entah kayak syukur alhamdulillah ketemu majikan yang sangat baik. Kalau di rumah tidak boleh keluar, yang majikan kedua ini, kontrak kedua ini selalu di luar karena abangnya ini suka sekali di luar gitu. Dia suka di perpustakaan. Jadi pagi itu dia sarapan di rumah, habis itu dia pagi itu jam 9 start itu udah ngajak jalan-jalan ke pasar kayak muter gitu. Kalau pulangnya sekitar ya PP-nya 1. Dia pokoknya nunggu makan siang dia baru pulang. Dia kayak kalau masak ya yang jentan kayak mie itu, habis itu kayak di pientang yang beli yang murah. Masih ingat banget ya. 6 bulan di sana kebetulan karena memang ada jantung, terus ada operasi di kakinya. Dia kan mantan, aslinya orang Talu, orang Cina. Karena dia dulunya jadi juragan teh, daun teh gitu, punya toko di mana-mana. Tapi karena istrinya meninggal, terus tokonya dijual, uang di bank, ditaruh di bank gitu. Terus dia mulai kontrak kayak tinggal disewa di flat gitu di lantai 6. Jadi ketika waktu itu saya pas ke sana itu sebelumnya yang jaga adalah orang Filipina waktu itu kan. Waktu pas ke sana pertama kali gitu. Si kakak ini sukanya di luar, dalam 1 hari itu di luar, jadi di rumah hanya untuk tidur saja. Dia suka di perpustakaan, pagi ke pasar jalan-jalan ya kan. Terus habis itu pulang untuk makan siang, rehat sebentar, dia langsung ke perpustakaan karena di sana ada AC, dia suka baca. 99 loh, tapi dia masih ada ini dia suka baca koran. Di sana kan ada lensinya, ada AC-nya gratis, terus baca koran di sana juga nggak bayar. Senang banget dia di sana. Habis itu menjelang malam dia memang sengaja ngajak ke pasar malam untuk makan, beli apa itu di pasar malam gitu. Senang banget di sana gitu. Terus pulang untuk makan malam, dia ya sore siangnya ke perpustakaan, habis itu pulangnya dia nunggu malam dia kadang jajan, beli pientang, kadang beli jauhan, sauran jauhan, siaran jauhan, terus kadang siasa itu udang yang kulitnya buang itu dia paling suka itu nasi goreng. Terus kadang-kadang dia beli yang kayak siomay tapi yang model-model dipanggang digoreng itu gitu kayak gitulah semacam itu. Kalau orang tahu kan biasanya suka yang kayak gitu ya, makanya yang jentan gitu. Habis itu nunggu malam, nunggu pulang, dia pulang habis itu dia paling bantu si kakek ini untuk mandi. Terus habis itu tidur, ngasih obat, ya udah kayak gitu aja. Paling anmo, cuci kaki, dia dulu pakainya pakai garam direndam gitu, jadi kulitnya yang mati itu biar ngelupas, biar bersih gitu. Terus ya rutinitasnya hanya kayak gitu aja. Habis itu jaga dalam waktu 6 bulan beliau meninggal ya karena waktu makan sesak nafas. Habis itu entah jantung entah apa, tapi tiba-tiba dia tersedak. Habis itu saya panggil Ijo, dia sudah tidak terselamatkan ya, makanya dia udah. Akhirnya saya panggil ambulan, tapi ambulan datang posisi ke sini kakeknya sudah tidak bisa diselamatkan, jadi sudah meninggal. Habis itu udah selesai kontrak, saya dijemput agent. Dalam waktu 1 minggu atau 10 hari itu saya masih diizinkan di sana. Kebetulan anaknya yang Amerika pulang itu dia bilang, kamu di sini aja bersihin karena ini rumahnya masih banyak barang yang harus dibereskan. Akhirnya saya beres tiap hari, aku beres-beres itu. Tiap beres-beres. Sehari mau pisah, majikannya juga mau pulang ke Amerika karena dia juga meninggalkan pekerjaannya ya di Amerika. Itu masih dikasih hompau. Terus posisi barang ini punya kakak kan masih banyak yang bagus-bagus, mau diantar ke saudaranya, mau dikasih siapa-siapa gitu. Jadi akhirnya aku malam itu pokoknya sampai gajian lah
di sana itu nggak kerja, jadi aku bisa pergi kemana saja gitu. Selama nunggu job yang baru ya, akhirnya aku dijemput itu malam sama majikan, dikasih tahu Henny kamu dijemput malam ini gitu. Jadi aku waktu itu banyak banget pakaian, karena pakaiannya itu dikasih banyak banget ya, dikasih pakaian banyak banget, nggak mungkin aku bilang enggak gitu. Paling yang jelek-jelek nggak layak pakai itu dibuang gitu di Weso ya kan. Dulu masih Weso ya, Weso di Wesonya, termasuk di Weso. Habis itu aku pindah, waktu itu malam dijemput dari Taipei naik Jein, habis itu pindah naik bis ke Ilan. Malam, tengah malam waktu itu diantar ke rumah salah satu agent gitu, di mertuanya. Habis itu berapa malam ya, 2 atau 3 malam di sana. Paling kalau pagi cuma nyapu, terus bantu masak, makan bersama gitu, bersih-bersih. Tiap hari kerjanya hanya itu toh. Alhamdulillah dapat agent yang baik ya. Itu tiap lihat aku katanya Han Kue, karena aku itu tipenya bukan bilang aku itu rajin ya, enggak juga itu, cuma saya paling enggak suka itu diem, enggak ada kerjaan. Apalagi posisi waktu itu kan di sana untuk nunut tidur gitu ya, nunut ngiyok nunut tidur ya di sana ya. Jadi kan kita nggak enak juga, kita di sana bukan kerja, tidur beberapa hari di sana. Kenapa saya nggak kerja? Kalau suruh main HP juga nggak enak, karena makan dipanggil juga gitu. Akhirnya mereka ada kerjaan kayak cuci baju apa itu yang ikut gitu, yang nyuci baju, bersih ngepel, nyapu gitu. Kadang-kadang si neneknya bilang gini, aduh kamu udahlah berhenti, kamu nggak usah kerja terus di sini, nggak dibayar, kamu berhenti, boleh lihat TV kan. Tapi karena waktu itu job pertama itu nggak ada ngomong Thai, jadi saya itu nggak ngerti mereka ngomong apa, aku nggak tahu itu mereka ngomong apa. Yang saya tahu hanya siapa. Dia tanya siapa Aboy gitu, sudah makan belum, sudah kenyang belum, udah makan belum gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang saya tahu cuma itu, Xie cuma gitu, ni hao cuma kayak gitu. Jadi kebetulan yang di agent itu mertuanya ngomongnya semua Thai, jadi saya bingung di sana itu. Saya udah nunggu agentnya tuh ke rumah, aku bilang aku nggak bisa ngomong gimana ini kan. Kalau di sini kan kita ngomongnya Mandarin, dianya ngomongnya Thai, kita kan juga bingung gitu kan ngomong apa gitu. Kan memang yang kakek juga ngomongnya juga bahasa orang Talu kan ngomongnya Mandarin. Kalau yang orang Hilan asli, orang pribumi Taiwan kan dia pakainya Thai. Aku kadang nggak ngerti gitu. Di beberapa rumah sakit mereka, aku lihat teman-teman gue itu udah bisa ngomong Thai, tapi akunya nggak bisa. Dalam hatiku kenapa aku selalu dapat yang job Mandarin, aku nggak bisa. Katanya agentnya nggak apa-apa lah, pelan-pelan, namanya belajar bahasa itu nggak harus ini gitu. Kebetulan kamu kan Mandarin terus, kalau kesininya kamu juga pasti yang nggak tahu ini ngomong apa. Itu memang nggak tahu sama sekali ngomong apa, aku nggak ngerti gitu. Yang saya tahu cuma siapa bilang udah kenyang gitu, udah makan udah kenyang gitu. Habis itu beberapa malam di sana aku dibilang, ini besok kamu siang tak antar gitu, tak antar ke majikanmu gitu. Diantarlah lihat dulu majikan pertama, bukan untuk ini kan ya, cuma lihat aja, ini dikenalin majikannya ini loh kan, kamu aja kayak ini, mau ndak gitu. Ada beberapa. Kebetulan yang pertama itu datang di keluarga laki-laki. Itu pertama kali saya turun, dia dengan jelas bilang, saya mau cari yang orang Filipina, dia nggak mau orang yang Indonesia. Apalagi ya kecil-kecil, dalam hatiku ya kecil, yang penting rasa toh. Karena mereka hanya lihat penampilan. Kalau orang seperti saya mungkin kelihatannya nggak cantik gitu, dia melihatnya orang Filipina yang kulitnya putih, yang montok, yang ini. Dalam hatiku pertama kali ke sana itu dari lihat wajahnya majikan yang pertama di majikan pertama itu, dalam hatiku udah wah, ini kah horor banget gitu. Melihat wajahnya aja bukan nggak ramah. Biasanya kan orang juga dilihatin mau apa enggak itu harusnya dengan apa ya, mungkin ramah, ada tasawuf, ada kayak
nyapa gitu, ini sama sekali yang enggak gitu. Makanya aku bilang wah ini horor kayaknya, mending semoga aku nggak dipilih gitu. Ternyata ketika lihat saya, dia bilang saya mau yang besar, badannya besar, dia enggak mau yang tubuhnya kecil mungil kayak saya, yang ya dilihat bodinya aja tahu ya kan, bodinya kecil banget, mini gitu, 150 sekian aja. Dan timbangannya nggak gendut-gendut itu kan. Saya kalau orang bilang itu aku kayak orang Vietnam, karena kalau orang Indo itu kan bodinya ada gitu, dia kalau orang sini bilangnya pantatnya gede gitu. Kalau aku ini bodinya yang langsing sih, terus sama sebagian orang bilang kamu sebenarnya orang mana gitu. Yang pertama itu dulu aku orang Indonesia ini, Ren, katanya dia bilang kayak sebenarnya bodinya bukan orang Indonesia, karena yang di rumah sakit itu bodinya gede-gede banget, kenapa kamu mini banget gitu kan. Sekarang ibunya aja mungil, semuanya turunannya kecil, nanti kalau gemuk-gemuk dapat dari mana, kan lucu banget ya. Pertama itu dia majikannya dengan jelas menolak, dia tidak mau karena melihat tubuh saya yang kecil, dipikirnya tubuh yang kecil itu nggak ada tenaganya, dia tidak mau. Dia mau dengan jelas bilang yang kulitnya putih, yang montok. Dan itu tidak ada di saya gitu. Dalam hatiku, kamu itu bukan milih menantu, istri atau apa gitu. Dalam hatiku kenapa selalu yang ya bebas, karena bos itu mahal, benar, masa boleh milih karena mereka juga bayar. Cuma kadang-kadang yang saya tidak suka sama majikan seperti ini, kenapa? Karena kamu itu nyari orang yang untuk jaga orang tuamu, jadi tidak usahlah milih-milih yang cantik gitu, karena cantik dan ini wajah cantik saja belum tentu hatinya baik. Oke, di sini sampai kadang-kadang mereka hanya cuma lihat fisiknya saja, mereka bilang tidak mau. Saya bilang saya mau yang putih, yang montok. Hello, kamu nggak cari model kan gitu. Kalau kalian cari model ya silahkan gitu, memang mereka bayar gitu, bayar kita gitu. Tapi kan lucu banget kalau dia harus melihat fisik seorang dan dia bilang tidak mau yang bodinya kecil. Ini lucu banget, kalau saya dengar aja ya dalam hatiku punya siang nama tuh, nggak usah mikir yang aneh-aneh lah gitu, karena memang tidak mau ya tidak mau, ini belum rezekinya kita gitu. Jadi ya oke gitu, oke gitu. Di luar sana mungkin bilang gitu ya, mungkin nanti ada memang yang cocok buat saya gitu. Makanya oke lah, ini nggak apa-apa, kamu nanti di majikan berikutnya siapa tahu, berdoa saja katanya, nanti siapa tahu mau ambil kamu gitu. Aku bilang nggak apa-apa sih gitu, karena mereka bayar, mereka juga bebas pilih. Kalau memang orang tuanya memang gede tinggi gitu, kalau lihat tubuh saya yang kecil ini, yang nggak gede dhuwur kalau orang Jawa bilang itu, mungkin dia pikir-pikir. Tapi padahal kalau kita mau di setiap kita mau skipi ya untuk ketemu job itu, maksudnya milih-milih majikan mau milih TKW-nya atau BMI-nya, itu mereka sudah di setiap PT, di setiap agent itu ada minimal harus bisa di kontraknya ada loh, harus bisa angkat sekian kilo. Itu waktu itu aku 65 kilo kuat gitu. Jadi apalagi yang pertama, kalau jobnya tahu job di Pinang itu job untuk laki-laki loh. Kalau cuma bungkus saja setiap orang, setiap TKW bisa gitu, kita TKW bisa gitu, BMI bisa. Tapi kalau yang tahu harus bongkar mobil yang isinya itu Pinang, yang bagor-bagor, yang tingginya banget, habis mau ke dada itu, mesti orang bilang kalau lihat saya kayaknya terlihat ya sepele gitu kan. Berarti paling juga nggak kuat, nanti kalau suruh angkat-angkat juga nggak kuat. Sebenarnya nggak boleh bilang gitu, karena mereka kan belum tahu gitu. Dia cuma pertama kali majikan itu cuma lihat wajahnya tok, bodinya aja loh. Dalam hatiku ya sudah, mungkin memang belum rezeki di sini gitu ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak di sini, nanti next mungkin ya. Kebetulan waktu itu
dua majikan yang ditengok itu, dua majikan. Ini tenang saja, ini baru majikan yang pertama, nanti kamu akan ketemu majikan yang kedua gitu, calon majikan kalau memang di di ACC gitu, calon majikan kedua. Kebetulan di majikan kedua ini pertama kali dikasih tahu, Heni untuk pasien ini dia kanker stadium 4. Jadi kamu nanti tugasnya begini, berdoa saja nanti di majikan ini, di calon majikan ini si AI-nya gitu, mau gitu. Nah, kalau misalkan ini tidak jadi, nanti besok kamu tak ajak ke majikan yang lain lagi gitu, sampai biasanya kan kayak gitu kan. Memang kalau yang dari Indo enaknya begitu, kita sudah ada ya di majikan ini gitu, sudah ditentukan. Tapi posisi kalau majikan kita meninggal di tengah-tengah kontrak kerja, kita kan harus kembali lagi ke agent, dan agent yang nyarikan gitu, dan kita harus mengunjungi satu-satu. Misalkan ini mau ndak, itu di kayak ini dulu diajak ke majikan gitu. Dan beberapa kali ya itu karena sudah sore menjelang malam, dia itu dikasih tahu, ini pasiennya umur 63, dia sakitnya kanker stadium 4, dia di rumah sendiri, kakaknya di Taipei dan ada di ya nggak jauh-jauh dari sana gitu, cuma kan itu di apartemen gitu. Terus dikasih tahu ini agamanya ini gitu kan, kamu tugasnya hanya ngantar dia, itu kan posisi karena di di Ilan ya, jadi itu tugas saya cuma jaga, ngasih makan, ngasih obat, ngasih suntikan ya, karena waktu kanker udah stadium 4, jadi makan apa saja selalu muntah gitu. Dan dia sudah yang di posisi setiap sakit itu sudah sampai ke tulang-tulangnya, sumsum itu udah sakit gitu. Pertama kali di sana dia bilang, ini tak lihat pertama kali karena rambutnya sudah digundul ya, pertama kali rambutnya habis digundul tinggal dikit-dikit gitu, dan wajahnya udah mulai hitam, duduk udah nggak enak, dan duduk itu udah posisi sakit-sakit gitu. Tapi saya lihat orangnya waktu itu nggak judes, nggak ini. Tapi karena beberapa sudah saya jaga belum ada 2 bulan waktu itu ya kan. Pertama di sana ditarik, dia mau gitu, dia bilang enggak apa-apa, katanya dia mau gitu, yang penting ada yang jaga gitu, karena memang di sana dia butuh seorang perawat gitu, butuh orang yang untuk jaga, karena di rumah dia sendirian, enggak ada yang jaga. Habis itu aku saya balik lagi ke agent, dia bilang besok siang saya kesini lagi gitu, agentnya bilang gitu. Saya masih tidur 1 malam di rumah mertuanya agent, besok paginya saya diantar untuk ke sana tuh. Sana udah mulai jaga si nenek ini ya, karena 63 ya kita panggilannya aja ya si AI, kalau sebenarnya orang punya si AI. Dia di sana, singkat cerita aku di sana itu tidak ada 2 bulan, hanya ya hidupnya ya di rumah sakit aja, karena posisi terakhir itu sudah di MAVE, udah dipakai morfin, suntikan morfin itu normalnya bisa tahan sakit, tapi karena udah di posisi stadium 4 kankernya, jadi dia udah merasakan sakit yang luar biasa dan tidak bisa menahan lagi, karena sudah merasakan sakit yang luar biasa gitu. Jadi akhirnya terakhir di posisi yang tidak bisa buang air kecil, makanya akhirnya malam-malam itu, posisi tengah malam itu nggak bisa tidur. Saya manggil keluarganya untuk datang, kakaknya yang ada di Taipei untuk datang, akhirnya dibawa ke Rongchong, Taipei. Malam itu juga bawa ambulan, di posisi itu perjuangannya luar biasa ya. Masuk di sana nggak langsung di rawat inap, itu enggak, harus antri dulu untuk dapat, dia maksudnya di penanganan yang pertama dimasuknya UGD dulu, kayak nunggu kayak ini loh ya, kayak rawat inapnya itu dia kayak nunggu dapat kursi, jadi tidurnya kita di kursi gitu sampai dapat kamar itu nunggu 2 malam. Habis itu di sana jadi diselang, urinnya itu mulai diselang karena dia sudah tidak bisa normal
baby sudah nggak bisa normal lagi. Hasil di sana terus baru terakhir itu disuntik di punggung sini, disuntik, diambil cairannya gitu. Habis itu setiap malam itu di ekskuang, jadi panggil tenaga medis, dokternya yang di sana untuk bawa ekskuang di kamar itu. Aduh, 2 malam, kasihan aku malah lihat ini. Dan terakhir itu sudah di posisi yang dia bilang aku sakit kayak gini, kayaknya udah nggak tahan, nggak kuat, dia terakhir bilang kayak gitu. Dan sebenarnya dia itu ada, ya bilang nggak bilang PABG ya, dia bilang itu kayak mungkin saja sikapnya ya bikin jengkel gitu. Tapi karena tak pikir-pikir lagi, karena mungkin sakitnya luar biasa, dia kan memang nahan sakitnya mungkin udah lama ya, karena dia di posisi yang udah pesimis, sudah tahu mungkin umur saya nggak panjang gitu. Dia sudah bilang makasih, dia bilang aku hankuai gitu. Sampai di sini dulu ya, Sa. Ada telepon, tak angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.